Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Faturiski dengan NRP 15 2019 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pertemuan 7 dari mata kuliah praktikum mekatronika. Nah, untuk yang di pertemuan kali ini yaitu adalah tentang program sensor jarak robot beroda. Nah, sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita dikasih untuk pergerakannya itu menggunakan pergerakan si robot itu menggunakan sensor. Nah, jadi pertama itu kita buat objek untuk menghalangi si robotnya dahulu. Di sini saya sudah membuat beberapa objek di sini menggunakan bentuk solid. Nah, untuk programnya sendiri di sini, pertama kita baca dulu si fungsi sensornya di sini. Nah, sensor yang digunakan itu adalah sensor 0 dan sensor 7 di bagian depan sini. 0 dan 7. Lalu ada motor kanan dan motor kiri. Kita didefinisikan dulu si bagiannya yaitu motor kanan dan motor kiri. Lalu untuk sensor 0 itu dinamakan sensor 0, lalu sensor yang kedua itu sensor 7 dinamakan sensor 7. Nah, kemudian di sini untuk pertama itu untuk membaca nilainya dulu ya. Di sini menggunakan distance sensor get value. Nanti bakal membaca yang namanya nilai sensor 0-nya ini. Ini untuk didefinisikan dulu sih nilai sensor 0. Lalu nanti kita akan menampilkan si sensornya, si nilai sensornya. Nah, di sini untuk kondisi if-nya itu jika nilainya kurang dari 90, kalau kurang dari 90 itu berarti kalau semakin dekat dengan objeknya itu nilainya akan tinggi. Berarti di sini kurang itu berarti menjauh dari si objeknya. Nah, maka si roda kanan dan roda kirinya itu akan bergerak secepat 5 ini. Kecepatannya 5. Nah, jika tidak, maka yang kanannya akan bergerak. Jadi semacam berputar gitu menghindari si objeknya. Nah, untuk jalannya sendiri di sini, misal, nah di jalan dan itu saat ada objek di depannya nanti bakal mutar roda yang sebelah kanan dan akan maju terus ke tempat yang tidak ada objek di depannya. Itu untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2 di sini, untuk yang nomor 2 itu untuk nomor 1 tadi buatlah program gerakan robot bergerak menjadi box. Lalu yang kedua itu jelaskan sensor apa saja yang digunakan. Jadi di robot EPAC ini ada 8 sensor ya. Jenis sensor itu sensor jarak infrared. Ada yang 1, 2, 3, 4, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 sensor yang digunakan itu. Namun di sini untuk yang digunakan untuk yang nomor 1 ini cuma 2 yang depan aja. Lanjut ke nomor 3. Di sini buatlah sebuah labirin wall. Sehingga nanti robot akan mengikuti wall dan menjaga jarak yang sama. Untuk word yang kedua di sini nah, ini untuk yang kedua ini kita buat dulu si wall-nya ya untuk labirinnya. Di sini menggunakan wall seolah-olah membuat suatu labirin. Untuk programnya kurang lebih fungsinya itu hampir sama, cuma sih kondisi statement if-nya yang beda. Di sini saya menggunakan misalnya untuk mendeteksi tembok kiri itu saya menggunakan tipe boolean. Jadi misalnya ada suatu objek di atas 70, berarti semakin dekat ke tembok, berarti itu terdeteksi sebagai tembok kiri. Nah, untuk sensornya sendiri untuk yang kiri itu saya menggunakan yang di sebelah yang kiri ini yang menggunakan sensor nomor 5. Nah, untuk mendeteksi tembok kanan itu menggunakan yang 2. Untuk yang depan itu saya menggunakan 2 biar lurus gitu. Jadi 7 sama 0-nya dipakai. Nah, jadi misal ada objek misalnya ada tembok di kiri, maka akan terbaca sebagai tembok kiri. Nanti si nilai sensornya juga bakal ditampilin. Nah, untuk statement if-nya jadi misal tidak ada tembok di depan sama yang satu tembok depan 1 dan tembok depan 1 ini maksudnya akan menggunakan 2 sensor. Nah, kalau tidak ada tembok berarti akan maju terus. Nah, jika tidak, maka lihat kondisi yang lainnya. Misal di sini jika tembok kirinya ada, berarti kita akan memutarkan roda yang sebelah kiri untuk belok ke kanan. Nah, kalau tembok di
ada tembok di sebelah kanan, maka akan memutar roda yang kanan, berarti akan belok ke kiri. Kurang lebih begitu untuk statement if-nya. Untuk jalannya. Nah, kenapa ini rada tersendat-sendat gitu? Itu juga mungkin dari kecepatannya bisa, sama untuk yang akurasi ini tergantung dari si masukan si jaraknya ini. Jadi jarak temboknya itu harus presisi juga biar lebih akurat gitu. Jadi biar menentukan si temboknya ini juga akan lebih gampang gitu, lebih akurat. Ini kalau untuk dipercepat misalnya. Bentar. Ya, jadi supaya lebih akurat itu si atur jaraknya juga itu harus yang benar. Mungkin saya pakai perkiraan aja sih untuk jaraknya ini. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.